Pak Aneka, jadi kita melihat situasi Ukraina dengan Rusia ini, pengaruh yang terbesar buat Indonesia adalah nomor satu di industri gandum. Nah, gandum ini pengaruhnya besar sekali masuk ke Indonesia dan harganya udah naik sampai tambahan lebih kurang 50%. Dan untuk itu memang akan berpengaruh pada industri tepung terigu kita. Tapi untungnya Indonesia tidak hanya mengimpor dari wilayah Ukraina, tapi kita juga mengimpor dari negara Australia. Dampaknya ada, tetapi semua kontrak yang dilakukan itu sudah dilakukan dari kuartal 4 terakhir yang kuartal 4 terakhir tahun lalu. Untuk itu kita masih meyakini mungkin kenaikan itu tidak begitu drastis. Harapan kita sehingga penyesuaian di processing industrinya untuk membuat tepung terigu itu tidak akan mempunyai dampak kepada langsung ke konsumer. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, untuk batu bara sendiri seperti apa Pak Iwan? Apakah sudah mulai terasa? Kalau batu bara otomatis karena itu menyangkut energi, negara-negara yang selama ini bergantung kepada sumber energi di bidang oil yang kita lihat sendiri udah $120 ya. Kita menganggap bahwa itu akan berdampak pada batu bara pun akan naik. Pada saat ini dengan dibukanya Australia untuk masuk ke pasar China, otomatis mengisi pasar yang selama ini di mana Australia tidak bisa masuk ke China. Nah, sekarang sudah dibuka, otomatis akan terjadi keseimbangan baru, dan kita lihat kenaikannya itu secara perlahan akan terjadi, dan sudah mulai sebenarnya, sudah berjalan kenaikan-kenaikan itu terjadi. Terima kasih. Baik, untuk sektor batubara Indonesia, apakah akibat perang antara Rusia dan Ukraina ini sudah mulai terlihat ada permintaan yang melonjak? Kalau dalam situasi perang, nomor satu logistik, supply chain terganggu. Kemudian di industri pangan pasti terjadi. Karena masalah pangan ini ketergantungan negara di Eropa dengan Asia, dan Asia tergantung tergantung dari resource dari Eropa maupun dari Amerika, itu akan terganggu. Karena Amerika pun mengalami masalah yang sama, kebutuhan untuk bahan baku pangannya itu terjadi kenaikan harga. Dari tingkat harga per gallon saja BBM di sana udah sampai $5. Dan ini akan berpengaruh terhadap biaya logistik supply chain di negara Amerika dan berdampak kepada negara pengimpor untuk kebutuhan komoditi primer kita. Pak Iwan, tadi disampaikan juga Pak David ini apa saja yang harus kita waspadai, kalau Kadin melihatnya seperti apa? Apakah juga setuju kalau memang di jangka panjang ini akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia? Jadi kita sudah harus melihat untuk jangka panjang, bahwa kita mempunyai kekuatan posisi yang dimana kita bisa menghasilkan produk-produk tersebut. Kecuali masalah untuk masalah wheat ya, di mana sebagai tanaman wheat di Indonesia agak sulit. Tapi produk-produk lain kita bicara kedelai, kita masih ada peluang untuk itu bisa ditanam di Indonesia. Lokasi yang terbaik dari teori pertanian itu di Papua adalah yang terbaik, antara 2 derajat sampai 8 derajat lintang bujur barat, bujur timur. Dan itu menunjukkan peluang-peluang investasi yang udah harus dipikirin dari sekarang. Jadi mindset kita udah harus berubah. BUMN sudah membentuk ID pangan. Nah, ID pangan ini harus memasuki era investasi di produk-produk pangan. Di jagung juga kita bisa lakukan. Kemudian di tanaman kedelai udah ada, itu adalah di Papua tersebut. Kemudian untuk tanaman yang lain-lainnya kita udah mempunyai keunggulan di perkebunan kelapa sawit kita. Kita mempunyai keunggulan, kita punya turunan yang jelas, sudah mempunyai sampai ke tingkat biodiesel. Tinggal bagaimana menjaga keseimbangan itu, sehingga harga dan konsumen Indonesia tidak dirugikan, dan itu sudah dilakukan dengan melalui DMO, dan untuk ekspor tetap dijaga, dan mulai saatnya kita menanam kembali untuk melihat peluang-peluang tersebut.